Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang akan melaksanakan kumdet pada tanggal 16 sampai 20 Juni tahun 2025 untuk pembagian dividennya. Menariknya, saham-saham ini menghasilkan kenaikan laba di Q1 tahun 2025 dan PBV-nya di bawah 1 kali. Kira-kira saham apa saja itu? Tapi seperti biasa, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah JRPT dengan harga 710 saat video ini dibuat, di mana selama tahun 2025 harganya masih turun 4,05%. Kinerja di Q1 tahun 2025 untuk labanya 244 yang naik dari sebelumnya 224. Dan jika disetahunkan, terlihat adanya penurunan laba dibandingkan tahun 2024. Berhubung pada tahun 2024, perusahaan ini mencetak kenaikan laba yang signifikan pada Q2 hingga Q4-nya. Untuk detailnya bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 55% dengan net profit margin 38%. Rasio profitabilitas yang menarik, dengan net income secara quarter year on year growth 8,9%. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 710 dan angka ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan harga pada tahun 2020 ataupun harga pada tahun 2023. Tapi sebagai informasi, dulunya harga saham sempat menyentuh di angka Rp900 per lembar saham. Untuk PBV di angka 0,97 kali dengan rata-rata PBV 1,5 kali. Artinya saham ini masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu PBV-nya sempat di atas angka 3 kali. Ini merupakan informasinya, saham ini akan membagikan dividen Rp27 per lembar saham dengan kumdet tanggal 16 Juni tahun 2025. Itu artinya dengan harga saham 710, mereka memiliki dividen yield sekitar 3,8%. Saham kedua adalah Toto dengan harga 234 dan masih naik 6,36% di tahun 2025. Untuk kinerja laba di Q1 86 yang naik dari sebelumnya 59 dan jika diproyeksikan berdasarkan data kinerja di Q1 terjadi kenaikan laba dibandingkan periode sebelumnya. Tapi kembali lagi kita harus menunggu data hingga Q4 tahun 2025 agar hasil analisa menjadi lebih akurat. Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 27,2% dengan net profit margin 14,8%. Net income-nya quarter year on year growth naik 45,97%. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 234 dan angka ini sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan harga tertingginya dalam 10 tahun terakhir. Bahkan dulunya harga sahamnya sempat di atas Rp600, tapi sempat juga turun di bawah angka Rp200. Untuk PBV-nya di angka 0,95 kali, yang mana di bawah rata-rata PBV 1,99 kali dalam 10 tahun terakhir. Dulunya harga sahamnya sempat di atas PBV 4 kali. Untuk informasi dividennya, saham ini akan membagikan dividen Rp12 per lembar saham yang akan kumdet pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Itu artinya dengan harga saham 234, dividen yield-nya sekitar 5,1%. Saham berikutnya DSNG dengan harga 805 dan masih turun 15% di tahun 2025 setidaknya hingga video ini dibuat. Untuk laba di Q1 tahun 2025 368 yang naik dari sebelumnya 226 dan diproyeksikan di tahun 2025 labanya juga bisa mengalami kenaikan. Tapi ingat ini masih berdasarkan data di Q1-nya. Untuk rasio keuangan, gross profit margin 29,6% dengan net profit margin 13,7%. Rasio profitabilitas yang masih cukup menarik, dengan net income quarter year on year growth yang naik 62%. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas angka 1.250, tapi sempat juga turun di bawah angka Rp500. Saat video ini dibuat di angka 805, sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendah dalam 10 tahun terakhir. PBV-nya 0,85 kali, masih di bawah rata-rata PBV 1,35 kali. Sebagai informasi dulunya, harga saham sempat menyentuh angka di atas PBV 2,5 kali. Untuk informasi dividennya akan membagikan dividen Rp24 per lembar saham dengan kumdet 17 Juni tahun 2025. Dengan harga saham 805 artinya dividen yield sekitar 3%.
Saham keempat SCCO dengan harga 2.200 dan masih naik 1,3% di tahun 2025. Untuk kinerja labanya di Q1 tahun 2025 labanya 93 yang naik dari sebelumnya 61 dan diproyeksikan labanya mengalami kenaikan secara tahunan dengan mengacu pada data di Q1-nya. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 8,7% dengan net profit margin 4,6%. Rasio keuangan untuk profitabilitasnya tidak terlalu menarik, tapi net income-nya quarter year on year growth naik 53,3%. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas 2.500, tapi sempat juga turun di bawah angka Rp2.000. Bisa kamu lihat berdasarkan grafik yang ada ini. Nah, untuk PBV-nya di angka 0,33 kali, di mana angka ini lebih rendah dari PBV rata-rata 0,66 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali. Untuk informasi dividen di angka Rp100 per lembar saham dengan kumdate 18 Juni tahun 2025. Dan dengan harga saham 2.200, dividen yield-nya sekitar 4,5%. Saham kelima, Kino, dengan harga saham 1.150 yang turun 4,17%. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 39 yang naik dari sebelumnya 18. Dan diproyeksikan di tahun 2025 labanya bisa mengalami kenaikan, tapi kita tunggu saja realitanya seperti apa. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 44% dengan net profit margin 3,4%. Angka net profit margin-nya sangat kecil, sedangkan gross profit margin-nya cukup besar. Kamu harus analisa lagi di laporan keuangannya. Net income-nya quarter year on year growth naik 119%. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas angka 5.000, tapi saat video ini dibuat tersisa di angka 1.150. Artinya sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan harga tertingginya. Untuk PBV di angka 0,97 kali dengan rata-rata PBV 1,6 kali. Dulunya PBV sempat di atas angka 3 kali. Untuk informasi dividen akan membagikan dividen Rp32 per lembar saham dengan kumdate 18 Juni tahun 2025 dan dengan harga saham 1.150 artinya dividen yield sekitar 2,8%. Saham keenam TBLA dengan harga 750 yang masih naik 21% di tahun 2025. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 274 yang naik dari sebelumnya 220 dan diproyeksikan labanya di tahun 2025 semoga saja bisa mengalami kenaikan secara tahunan. Untuk gross profit margin-nya 17,4% dengan net profit margin 4,9%. Angka NPM-nya tidak terlalu menarik dengan angka di bawah 10%, tapi net income-nya quarter year on year growth naik 24,5%. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas angka 1.250, tapi sempat juga turun di bawah angka Rp500. Saat video ini dibuat di angka Rp750. Untuk PBV-nya di angka 0,52 kali yang merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Dulunya PBV sempat di atas angka 2 kali juga. Rata-rata PBV-nya hanya 0,96 kali, yang artinya saat video ini dibuat saham ini masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Untuk informasi dividen di angka Rp12 per lembar saham yang akan kumdate pada tanggal 18 Juni tahun 2025. Artinya dengan harga saham 750, dividen yield-nya sekitar 1,6%. Nah, ini merupakan rekapan 6 saham yang tadi kita bahas. JRPT menawarkan dividen yield 3,8% dengan PBV 0,97 kali. Toto dengan dividen yield 5,1%, PBV-nya 0,95 kali. DSNG dengan dividen yield 3%, PBV-nya 0,85 kali. SCCO dengan dividen yield 4,5%, PBV-nya 0,33 kali. Kino dengan dividen yield 2,8%, PBV-nya 0,9 kali. TBLA dengan dividen yield 1,6%, PBV-nya 0,5 kali. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dari 6 saham ini ada yang menarik? Di mana mereka menghasilkan kenaikan laba di Q1 tahun 2025 dan PBV-nya di bawah 1 kali. Memang dari sisi dividen yield tidak terlalu menarik karena masih berada pada kisaran angka yang kurang tinggi dibandingkan saham-saham lain yang mungkin saham lebih besar, menghasilkan laba lebih besar, tapi dividen yield-nya jauh lebih tinggi di angka 7-10%. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada kamu. Saya hanya menampilkan informasi terkait kumdate dari saham-saham yang memiliki laba yang naik di Q1 tahun 2025, PBV-nya di bawah 1 kali. Jika kamu tertarik, silakan analisa lebih lanjut. Tapi jika tidak, silakan diabaikan. Dan tentu saja video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja.
Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, tentu bagi kamu sering memperdebatkan antara capital gain dan dividen. Kamu tentu sering mendengar dan menonton banyak pembahasan yang memperdebatkan dua hal ini. Mana yang lebih baik antara capital gain dan dividen? Mana yang lebih besar, mana yang lebih sering, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada video kali ini, saya mau membahas satu topik sederhana yang sering diperdebatkan. Kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi plus dan sisi minus, entah itu capital gain maupun dividen. Semoga dengan video ini kamu jadi bisa memperoleh kesimpulan manakah yang menarik bagi kamu. Tentu saja entah itu capital gain atau dividen, semuanya tergantung kepada profil investor dan trader itu masing-masing. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan capital gain, tapi di sisi yang lain ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan dividen. Nah, jadi tujuan video ini kita akan melihat sisi plus dan minusnya sehingga kamu bisa menentukan kamu adalah orang yang lebih nyaman yang mana, capital gain atau dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain. Poin plusnya, secara persentase memungkinkan untuk lebih besar dari dividen. Kamu tentu sudah tahu, orang-orang yang menganut sistem capital gain biasanya mungkin saja mendapatkan capital gain di atas 10%, 20%, bahkan lebih. Sedangkan untuk dividen biasanya secara persentase cukup kecil, misalkan di angka 5%, 7%, 10%. Dan jika di atas 10% itu sebenarnya sudah termasuk besar untuk dividen yang diperoleh dalam jangka pendek. Disclaimer, kita hanya membahas dari sisi dividen jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya kita bisa memperoleh dividen dengan yield yang lebih besar lagi. Tapi pada video kali ini, kita mau fokus membahas yang jangka pendek saja. Sedangkan untuk poin minusnya, capital gain, persentase lebih besar tidak hanya kalau profit, tapi juga kalau rugi. Itu artinya selain capital gain, ada juga potensi capital loss. Jika kamu berpotensi memperoleh capital gain 20%, artinya tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa memperoleh capital loss 20%. Bagaimana dengan dividen? Poin plusnya, kalau capital gain ada capital loss, kalau dividen tidak ada dividen loss. Artinya apa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kamu memperoleh dividen, dan yang kedua adalah kamu tidak memperoleh dividen. Tidak ada yang namanya dividen loss, yang ada hanyalah tidak memperoleh dividen. Dengan kata lain, secara probabilitas kamu mungkin memperoleh dividen 0%, tapi tidak sampai minus. Sedangkan untuk capital gain, meskipun kamu bisa memperoleh capital gain katakanlah 20%, tapi di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh capital loss minus 20%. Poin minus dari sisi dividen. Pertama, persentase dividen biasanya lebih kecil dari capital gain. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika capital gain bisa memperoleh angka 20%, untuk dividen angka 10% saja sebenarnya sudah cukup besar secara jangka pendek. Poin keduanya, untuk capital gain secara plus, bisa diperoleh lebih sering sesuai kemampuan analisa. Tentu saja tidak ada batasan seseorang bisa memperoleh capital gain maksimal berapa kali dalam satu waktu periode tertentu. Katakanlah dalam satu bulan, kamu bebas memperoleh capital gain 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain seterusnya. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar dan tergantung kepada kemampuan analisa kamu. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak selamanya mendapat capital gain dalam transaksi. Bisa juga capital loss. Katakanlah dalam satu bulan kamu melakukan 10 kali transaksi. Tidak menutup kemungkinan dari 10 kali transaksi itu, kamu memperoleh capital gain 7 kali dan capital loss 3 kali. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal yang sebaliknya. Kamu memperoleh capital gain 3 kali dan memperoleh capital loss 7 kali. Untuk sisi dividennya. Untuk poin plusnya, nominal dividen biasanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Meskipun secara persentase lebih kecil, untuk dividen biasanya persentasenya lebih konsisten. Katakanlah jika kamu biasanya memperoleh dividen 5%, biasanya di tahun-tahun selanjutnya akan memperoleh dividen sebesar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kamu memperoleh dividen katakanlah 7%, mungkin saja di tahun-tahun ke depan kamu akan memperoleh dividen dengan yield seperti itu. Dengan catatan kita menghitung harga saham di tahun tersebut. Apabila kita membeli saham sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, maka secara yield bisa saja lebih besar. Poin minusnya, biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari dividen yang sering diperdebatkan. Dividen itu biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Karena dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian laba, yang biasanya dibukukan dalam waktu 1 tahun untuk tutup bukunya. Kita masuk kepada poin ketiga dari sisi capital gain plusnya. Punya probabilitas memperoleh capital gain bigger. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan maksimal untuk persentase capital gain. Kamu bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, bahkan 100%. Tidak ada batasan.
Tapi di sisi minusnya, sulit diprediksi secara persentase karena tergantung kondisi pasar. Artinya, mungkin ada suatu kondisi di mana kamu bisa memperoleh capital gain dengan sangat mudah. Katakanlah semua saham yang kamu beli semuanya memperoleh profit dengan angka yang sangat maksimal. Tapi di sisi yang lain, hal itu sulit diprediksi karena semuanya tergantung pada beberapa kondisi di pasar saham, entah itu dari sisi pergerakan harga, dari sisi bandar, dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Untuk sisi dividennya, poin plusnya lebih mudah diprediksi dibandingkan persentase capital gain. Ini seperti contoh yang keduanya, di mana untuk dividen biasanya kita lebih mudah memprediksikan dan memproyeksikan ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk sisi minusnya, tidak ada dividen yield bagger dalam jangka pendek. Artinya, untuk memperoleh dividen katakanlah di atas 10% saja sebenarnya sudah cukup baik. Karena biasanya dividen itu akan dibagikan dengan persentase di bawah 10%. Artinya, kamu tidak pernah mendengarkan orang memperoleh dividen 100% dari saham yang dibeli dalam jangka pendek. Ingat, kita meng-highlight kata jangka pendek karena dalam jangka panjang sebenarnya hal itu bisa saja terjadi. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita di mana orang-orang yang membeli suatu saham dengan harga yang rendah pada puluhan tahun yang lalu dan kini dividen yang mereka terima sudah sama dengan harga beli mereka. Saya tidak akan membahas lebih jauh terkait pembahasan itu pada video kali ini dan mungkin kita akan membuat video khusus terkait hal tersebut. Untuk poin keempat dari sisi capital gain plusnya, bergantung pada kemampuan analisa setiap investor atau trader. Artinya, jika kemampuan analisa kamu sangat hebat, kamu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar untuk memperoleh capital gain. Itu semuanya tergantung kepada kemampuan analisa kamu secara pribadi. Untuk poin minusnya, tidak selamanya hasil analisa tepat, bisa juga salah. Sebagai seorang analis, tentu saja tidak ada seorang analis pun yang memiliki akurasi 100%. Artinya, kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk sisi dividennya, poin plusnya adalah dengan melihat histori bisa diproyeksikan dividen di masa depan. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dividen itu mengacu kepada data laba, data payout ratio, dan data histori. Sehingga dengan menggunakan data-data tersebut kita jadi lebih mudah bisa memprediksi dividen di masa depan. Tapi ada sisi minusnya, bergantung kepada kebijakan perusahaan dan jumlah laba yang dihasilkan. Artinya meskipun kita bisa menghitung secara proyeksi dan meskipun misalkan laba perusahaan besar, tapi jika kebijakan perusahaan menetapkan tidak bagi dividen, tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Karena kita hanya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kita bisa saja tidak menerima dividen meskipun kita bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Karena yang bisa kita hitung hanya secara angka, tapi secara kebijakan kita tidak mengetahuinya. Poin kelimanya untuk capital gain. Lebih dipilih bagi mereka yang ingin meningkatkan portofolio. Tentu jika kamu memiliki modal yang terbatas atau modal kecil, akan lebih efektif untuk meningkatkan portofolio dengan mengandalkan capital gain. Katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi, capital gain 10% bisa meningkatkan portofoliomu 10%. Dan tidak ada batasan untuk capital gain, bisa saja 20%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi sisi minusnya, portofolio tidak hanya bisa meningkat, tapi bisa juga menurun. Artinya, kalau portofolio kamu berpotensi naik 20%, di saat yang sama, portofolio kamu juga berpotensi turun 20%. Itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk dividen sisi plusnya, lebih dipilih bagi mereka yang ingin memperoleh cash flow tahunan. Nah, itu merupakan suatu keuntungan dari dividen karena biasanya lebih stabil dengan persentase yang lebih kecil dari capital gain secara relatif, tapi biasanya lebih rutin dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika pada tahun ini kamu memperoleh dividen dari saham A, katakanlah misalkan 10 juta, pada tahun depan biasanya jika kondisi perusahaan itu relatif stabil dari tahun ke tahun, angka dividen yang kamu terima tidak akan berubah terlalu jauh. Mungkin ada naik turunnya, tapi biasanya tidak terlalu jauh jika perusahaan itu stabil dan kebijakan payout rasionya tetap. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga di suatu waktu tertentu perusahaan tiba-tiba tidak bagi dividen atau nominal dividennya menjadi lebih kecil, sehingga kamu tidak memperoleh dividen atau cash flow secara tahunan dan atau juga kamu memperoleh cash flow dengan nominal yang lebih kecil. Nah, ini merupakan beberapa poin plus dan minus dari capital gain dan dividen. Silahkan kamu mempertimbangkan dan silahkan kamu memilih kamu lebih condong yang mana, apakah capital gain atau dividen.
Tentu saja setiap orang punya preferensi dan pilihannya masing-masing. Ada yang mungkin lebih cocok dengan capital gain, karena tidak ada batasan dari sisi potensi capital gain yang mereka peroleh. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mungkin bisa memperoleh capital gain 5%, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin lebih menyukai tantangan, dan mereka lagi fokus meningkatkan portofolionya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih konservatif. Mereka tidak perlu memperoleh capital gain katakanlah 20%, 30% setahun, tapi mereka lebih mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow rutin kepada mereka, katakanlah 5-7% setiap tahun, tapi dengan nominal dan dengan frekuensi yang lebih tetap. Artinya jika tahun ini mereka dapat 7% dari dividen, di tahun depan mereka juga mengharapkan dividen 7% dan seterusnya. Tentu saja semuanya tidak ada yang pasti di pasar saham. Entah itu capital gain, entah itu dividen, keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Dan tidak ada yang pasti untuk sisi capital gain dan sisi dividen itu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu memiliki mitigasi risiko dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan agar supaya hasil analisa dan keputusan kamu menjadi lebih akurat. Ingat, tidak ada yang menjamin kamu selalu profit dan tidak ada juga yang menjamin kamu selalu rugi. Semuanya tergantung kepada berbagai hal yang mungkin kamu bisa kendalikan dan kamu tidak bisa kendalikan. Jadi pastikan kamu memiliki pertimbangannya matang-matang dan kamu telah mengetahui resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.